AFC luncurkan kompetisi baru tandingan Piala Asia. Jadwal pada Timnas Indonesia di tahun 2026. Era baru Timnas Indonesia racikan John Hartman dimulai. Indonesia resmi ditunjuk jadi tuan rumah drawing Piala AFF 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kembali saya mereaksi channel YouTube Garuda Space, dan Garuda Space menginformasikan ke kita yang salah satunya adalah era baru John Hartman dimulai. Yang kedua, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah drawing AFF tahun 2026. Yang ketiga, AFC luncurkan kompetisi baru sebagai kompetisi tandingan ya. Yang ketiga, yang terakhir, jadwal pada Timnas Indonesia di tahun 2026. Coba kita saksikan bersama ya. PSSI secara resmi menunjuk John Hartman sebagai nakoda baru Tim Nasional Indonesia. Pelatih asal Inggris yang sukses membawa Kanada ke panggung dunia tersebut dijadwalkan mulai bekerja menangani skuad Merah Putih pada Januari 2026 mendatang. Menariknya, Hartman tidak hanya memegang kendali di tim senior. PSSI memberikan mandat tambahan kepadanya untuk melatih timnas U23. Strategi ini diterapkan agar transisi dan pembinaan pemain muda ke level senior dapat berjalan secara berkesinambungan sebagaimana diungkap oleh anggota Exco PSSI Ahmad Riyad. Ya benar, Hartman akan memimpin tim senior sekaligus kategori umur U23, ungkap Ahmad Riyad. Keputusan memilih mantan pelatih Toronto FC itu diambil melalui kesepakatan 15 anggota Exco PSSI, termasuk jajaran pimpinan seperti Erick Thohir, Zainuddin Amali, dan Ratu Tisa. Saat ini, PSSI sedang mematangkan rincian kontrak yang meliputi durasi kerjasama, nilai kontrak dan kesepakatan gaji, dan skema bonus berdasarkan target prestasi yang dicapai. Selepas itu, Federasi berencana memperkenalkan Hartman secara formal kepada publik pada pekan depan. Sebelum menjatuhkan pilihan pada Hartman, Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers sempat melakukan proses wawancara intensif dengan dua nama besar. Rival terkuat Hartman kala itu adalah Giovanni van Bronckhorst yang saat ini menjabat asisten manajer di Liverpool. Berdasarkan parameter teknis dan statuta PSSI 2025, profil Hartman dianggap lebih unggul berkat portofolio prestisiusnya, yaitu pernah memimpin tim nasional di Piala Dunia pria maupun wanita, mempersembahkan perunggu Olimpiade 2012 dan 2016 untuk tim putri Kanada, dan berhasil mendongkrak posisi Kanada di peringkat FIFA dari urutan 94 ke posisi 33 hanya dalam 3 tahun. Ia juga membawa tim putra Kanada kembali ke Piala Dunia 2022 setelah absen selama 36 tahun. Selain taktik, keunggulan utama Hartman adalah kemampuannya dalam manajemen ruang ganti dan menyatukan keberagaman latar belakang pemain menjadi satu kekuatan kolektif. Langkah awal Timnas Indonesia untuk menaklukkan Asia Tenggara akan segera ditentukan di Jakarta. Ibu kota secara resmi telah ditunjuk sebagai tuan rumah drawing atau pengundian fase grup Piala AFF 2026 yang akan digelar pada 15 Januari 2026 mendatang. Momen ini menjadi sangat krusial, bukan hanya untuk mengetahui siapa saja lawan yang akan dihadapi, tetapi juga karena menandai dimulainya sebuah era baru yang penuh harapan bagi skuad Garuda. Piala AFF 2026 akan menjadi panggung bagi nahkoda baru Timnas Indonesia yang saat ini menjadi milik John Hartman. Beban dan ekspektasi besar langsung disematkan di pundaknya demi memutus kutukan spesialis runner-up dan membawa pulang trofi untuk pertama kalinya. Namun, sang pelatih baru tidak akan berjuang sendirian. Ia akan dimanjakan dengan sebuah kemewahan yang jarang didapat oleh para pendahulunya. Pergeseran jadwal turnamen ke-24 Juli sampai 26 Agustus 2026 adalah sebuah anugerah. Periode musim panas ini bertepatan dengan masa libur kompetisi di Eropa. Artinya, Timnas Indonesia berpeluang besar untuk tampil dengan kekuatan penuh, memanggil semua talenta terbaiknya yang merumput di luar negeri atau abroad tanpa terhalang izin klub. Turnamen yang merayakan edisi ke-30 ini akan diikuti oleh 10 negara yang terbagi dalam 2 grup. Fase grup akan menggunakan sistem round robin, dilanjutkan dengan babak semifinal dan final yang menggunakan format kandang tandang. Babak grup akan digelar pada tanggal 24 Juli hingga 8 Agustus 2026. Kemudian dilanjut semifinal serta final 15-26 Agustus 2026. Dengan modal pelatih baru yang berkualitas, dukungan penuh dari para pemain abroad dan status sebagai salah satu tuan rumah drawing, optimisme publik bahwa tahun 2026 akan menjadi tahunnya Indonesia merajai Asia Tenggara kini membumbung tinggi. Konfederasi Sepak Bola Asia resmi meluncurkan AFC Nation League, turnamen anyar untuk level tim nasional di kawasan Asia yang ke depan juga akan diikuti Timnas Indonesia. Ajang ini dirancang untuk memberikan wadah pertandingan internasional yang lebih rapi, terjadwal, dan memiliki tingkat persaingan yang seimbang bagi negara-negara Asia.
Peluncuran AFC Nation League menjadi respon atas persoalan yang kerap dihadapi tim nasional Asia dalam mencari lawan uji coba yang setara. Tingginya biaya operasional serta rendahnya nilai kompetitif pertandingan internasional selama ini dinilai mengurangi makna laga persahabatan, sehingga AFC berupaya menghadirkan solusi jangka panjang. Kedepan, seluruh pertandingan AFC Nation League akan masuk ke dalam kalender resmi FIFA dengan edisi perdana dijadwalkan mulai bergulir pada Maret tahun depan. Format kompetisi serupa sebelumnya telah lebih dulu diterapkan di Eropa. Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Winsor, menegaskan bahwa kompetisi ini dihadirkan untuk menjamin kontinuitas pertandingan internasional yang berkualitas bagi seluruh asosiasi anggota. Selain nilai teknis dan kompetitif, AFC juga menilai turnamen ini memiliki daya tarik tinggi dari sisi komersial. AFC Nation League merupakan langkah penting dalam komitmen berkelanjutan kami untuk mendukung pengembangan 47 asosiasi anggota AFC. Dengan menghadirkan platform kompetisi yang terstruktur pada jendela pertandingan internasional FIFA, disertai stabilitas kalender yang lebih baik dan insentif olahraga yang jelas, kami bertujuan memastikan akses yang konsisten terhadap pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus mengatasi tantangan logistik dan biaya yang dihadapi tim nasional. Kata Datuk Seri Winsor. Dengan materi pemain yang semakin berkualitas berkat naturalisasi dan pembinaan, Indonesia diprediksi akan menempati divisi yang cukup bergengsi. AFC Nation League akan menjadi panggung pembuktian sesungguhnya apakah skuad Garuda sudah layak bersaing di level elit Asia atau masih jago kandang. Setelah tahun 2025 yang mengecewakan, timnas Indonesia ditunggu jadwal padat pada tahun depan. Seperti yang diketahui, Konfederasi Sepak Bola Asia baru meluncurkan rencana menggelar kompetisi antar negara bertajuk Nation League. Nation League adalah kompetisi berformat liga dengan sistem kasta yang lebih dulu digelar oleh UEFA dan CONCACAF. Berbeda dengan Piala Asia, Nation League Asia akan digelar hanya dalam jeda internasional FIFA. Bagi tim Indonesia, Nation League berkesempatan menjadi ajang untuk bertemu negara selevel di Asia. Kalender 2026 bagi tim Garuda pun dipastikan semakin penuh. Tim yang konon akan dilatih John Hartman membuka 2026 dengan turnamen FIFA Series 2026 pada Maret mendatang sebagai tuan rumah. Turnamen tersebut merupakan garapan FIFA dan akan diikuti negara dari berbagai benua yang datang ke Jakarta. Selain itu, masih ada agenda 2 tahunan ASEAN Cup atau Piala AFF yang dihelat pada Juli sampai Agustus mendatang. Drawing ASEAN Cup akan dilangsungkan pada 15 Januari atau kurang dari sebulan lagi. Adapun Nation League Asia belum memiliki format resmi serta waktu pelaksanaan. Ada kemungkinan Nation League Asia akan diputar pada jeda internasional September sampai Oktober dan November 2026. Jangan lupakan pula pada Piala Asia 2027, di mana timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke putaran final. Padatnya jadwal ini menuntut kedalaman skuad yang mumpuni. Kita tidak bisa hanya mengandalkan 11 pemain inti. Disinilah peran penting pelatih baru untuk melakukan rotasi cerdas. Tahun 2026 akan menjadi ujian ketahanan fisik pemain Indonesia. Namun bagi supporter, ini adalah pesta. Kita akan dimanjakan dengan pertandingan timnas hampir setiap bulan. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.